Saya tuh kepengen nanya betul ya tentang Islam secara peradaban. Dulu itu Islam itu kan luar biasa ya. Sumber-sumber pengetahuan dunia itu adalah dari pemikir-pemikir Islam, terutama bangsa-bangsa Persia. Kita megang banget dulu ya, dulu di Baghdad. Ya, jadi yang sekarang menurut saya terjadi kemunduran ya, bahwa negara-negara Eropa Barat jauh lebih maju dari negara-negara Islam. Menurut Gus Muwafiq, benar nggak nih? Sebenarnya kalau berbicara tentang yang membangun peradaban gitu ya, yang membangun peradaban ini kan memang pada sumber yang sama sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa agama, ada dua tempat yang diberkahi. Dua tempat yang diberkahi. Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Nah, yang kebetulan berkah dari Masjidil Aqsa ini kan bergerak ke Eropa. Ya kan, yang bergerak ke Eropa. Ini kan yang Taurat, yang Injil kan bergerak ke Eropa. Nah, yang bergerak ke sini, ini yang Masjidil Haram, yang Al-Quran. Jadinya lebih religius gitu ya? Ya, lebih mudah kan. Lebih mudah, oke. Ya, lebih mudah. Jadi sumber-sumber Taurat, sumber-sumber Injil ini kan bergerak ke Eropa, orang Nasrani, orang Yahudi. Ya suka nggak suka kan peradabannya memang peradaban Nasrani dan Yahudi kan kalau yang ke Eropa. Itu yang menjadi lebih maju? Ya, kalau ukuran yang lebih maju dan tidaknya sebenarnya tidak terletak pada siapa yang lebih tua gitu kan. Tapi terletak pada eksplorasi dan kesiapan bangsa untuk menerima perubahan. Gitu loh. Bangsa-bangsa yang siap menerima perubahan. Eropa kan pernah mengalami fase bagaimana dia harus memaksakan untuk menerima perubahan. Renaissance misalnya, ya kan, memaksa untuk harus. Sebelumnya kan kegelapan lah ya. Ya, kegelapan dalam pengertian dia terkunci di benuanya masing-masing. Betul. Dia tidak mendapatkan asupan pengetahuan dari luar. Nah, Renaissance itu kan mereka sampai begitu, kita bisa baca lah betapa mereka juga terjadi pengorbanan, juga terjadi clash yang luar biasa di kalangan mereka. Nah, mereka memang harus lebih maju. Ya, karena mereka ini sebuah bangsa yang nggak bisa kompromi kan. Karena mereka punya musim dingin. Jadi bangsa yang harus selalu berpacu karena bertaruh dengan hidup yang sangat sulit yang namanya musim dingin. Jadi ketika musim dingin ada cerita jalan keluar dari apapun pasti dieksplorasi. Pengetahuan untuk lepas dari situasi musim dingin yang menawarkan kok kitab suci dieksplorasi. Yang menawarkan kok pengetahuan yang bersifat non-religi juga dieksplorasi, karena memang sebenarnya untuk bagian dari bagaimana dia survive. Mencari solusi kan, karena musim dingin itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau nggak bisa diatasin mati tuh urusannya ya. Jadi mereka ini menjadi sebuah bangsa yang memang dipacu dan dipaksa untuk survive agar hidup. Jadi survival sebenarnya intinya. Mereka itu. Ya, intinya di survivalnya. Jadi kalau kita kan beda kan. Di sini kan enak banget ya. Enak banget kita ini jadi. Ya. Iya kan, enak banget kan kita ini. Jadi faktor sosiologi, antropologi, demografi sangat mempengaruhi. Kenapa Eropa harus berpacu dengan semua pengetahuan yang masuk untuk dieksplorasi? Karena mereka harus menjawab musim dingin itu masih bisa hidup apa tidak besoknya. Kita sih nyantai-nyantai aja. Iya, mungkin karena kita kan cuma musim hujan, musim panas. Ya. Nah, agama kan menawarkan beberapa pengetahuan kan waktu itu. Iya. Nah, beberapa pengetahuan misalnya yang pernah ditulis juga oleh orang-orang Islam, yang tadi disebut oleh Bang Helmi tentang Persia. Ya. Ketika masuk ke Eropa, mereka merasa ini mungkin jawaban juga. Oh, jadi eksplorasi. Untuk mereka bertahan di musim dingin. Lah kita kan nggak terlalu mengeksplorasi pengetahuan juga. Ya. Pengetahuan sebiasa-biasa saja kan kita juga hidup. Tapi luar biasa, asalnya justru dulu dari Baghdad ya. Al-Biruni, Ibnu Sina, segala macam ya. Ya, mereka kan juga butuh survival kan kalau di sana. Negeri panas gurun kayak begitu. Iya kan? Jadi negeri-negeri gurun itu sebenarnya juga berat juga. Nggak ada air ya. Nggak ada air. Makanya melahirkan ilmu perbintangan. Kalau di gurun
Mau lari kemana, jalan kemana, kalau nggak menguasai ilmu perbintangan tersesat dia. Karena kerjanya melamun aja ya. Lagi ini sambil berdagang, rihlatas syita'i was-shaif, perdagangan musim panas, musim dingin. Belum ada kompas. Ini, gitu. Makanya kan kemudian bagaimana membangun sumber daya air, sumber daya kan beda juga sebenarnya. Advance mereka. Ya? Nah kalau kita sih bangsa Indonesia sih nyantai-nyantai aja. Tadi sebelum kita ngobrol tadi, ngopi semende tadi, ya. Gus Muafiq menyerangkan bahwa kita itu nanti terjebak satu saat hanya menjadi bangsa konsumen, ya bukan bangsa produsen. Ya. Maksudnya apa, Gus? Jadi kan semua bangsa ini untuk survivalnya kan pasti membuat sesuatu yang harus bisa menghasilkan sesuatu. Produksi kan? Produksi. Nah, siapa yang akan mengkonsumsi? Gitu. Nah, konsumsi terbesar itu sesungguhnya adalah konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri ini kan konsumsi yang tepat guna. Konsumsi tepat guna. Amerika memproduksi dipakai dalam negeri. Nah, syukur-syukur produksi itu bisa dipakai di luar negeri. Mereka ekspor. Gitu kan. Nah, tapi semua bangsa kan dengan kondisinya masing-masing kan juga saling menekan sebenarnya. Cuman bangsa pemenang inilah yang nekan. Kita juga punya olahraga yang cukup banyak. Tapi olahraga sepak bola dan ini bangsa pemenang. Ya kan? Kita juga punya pesilatan yang cukup banyak. Tapi karena bangsa pemenangnya itu Cina, ya kungfu yang lebih dominan. Kan gitu. Kita juga punya model rambut. Tapi karena Amerika itu pemenang, maka model mohawk yang paling laris. Kita juga punya musik. Tapi karena bangsa mereka pemenang, musik rock lebih menguasai daripada musik karawitan. Padahal kalau dilihat dari alat musiknya, kita sebenarnya lebih maju. Orang Arab alat musiknya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Mudah buatnya. Rebana itu ya? Terbangan? Ya, terbangan. Orang Eropa, gitar. Aitara kalau dalam bahasa Arabnya, gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Artinya membuatnya nggak terlalu sulit. Hanya mengatur notasinya. Indonesia. Tapi bangsa kita kan gamelan. Wah, itu terbuat dari logam. Ya ditempa ya. Itu seni penempaan logam itu advance ya. Iya, artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan menguasai metalurgi yang mapan membuat alat musik dari logam. Tapi kan kita belum menjadi bangsa pemenang gitu loh. Walaupun dulu kita pernah menjadi bangsa pemenang, pernah. Ya. Zaman Kertanegara. Kertanegara, Sriwijaya, Majapahit. Bersatu melawan Mongolia. Dan Mongolia bisa kita taklukkan. Bisa kita kalahkan. Ya. Begitu menakutkan itu ya. Menakutkan. Mongolia itu, Genghis Khan, Kublai Khan ya. Bangsa Arab runtuh. Di sini takluk di sini. Di Eropa menaklukkan dia. Di Cina menaklukkan. Sampai di sini runtuh. Ya kan? Runtuh. Jadi artinya bahwa kita juga pernah menjadi bangsa penakluk. Kenapa itu hilang ya, Gus? Ya mungkin faktornya banyak kan. Dulu kan kita punya Kalinyamat, punya Kemalahayati, melawan ya. Punya Gajah Mada, ya. Ya tapi kan kemudian tren dunia kan berubah. Kayak itu loh, dari emas ke rempah-rempah. Itu kan era emas waktu itu sebenarnya. Oke. Era emas. Tapi begitu era rempah-rempah kan Eropa yang menguasai. Padahal rempah-rempah juga dari Indonesia kan? Iya. Tapi bangsa Indonesia kan kemudian dikunci oleh orang Eropa. Dijajah. Dikunci perdagangannya. Sebenarnya orang Indonesia bisa berdagang langsung ke Eropa. Kadinnya, kamar dagangnya orang Belanda. Saya kan bukan Belanda tuh yang menjajah Indonesia. VOC ya? Kamar dagang kan. Kamar dagang, iya. Jadi VOC. Itu bukan jadi perusahaan sebenarnya yang jajah itu. Jadi bukan negara Belanda gitu kan. Itu kamar dagang. Punyanya Belanda. Kan gitu. Punyanya Belanda datang. Nah, kemudian mereka mengambil itu semua dan kita nggak bisa lagi berdagang ke sana. Ya. Karena 1515 pintu perdagangannya Selat Malaka dikunci sama Portugis itu. Tahun 1511 ya? 1511 datang. Oke. Alborquerque mengalahkan Parameswara atau Sultan Begat Iskandar Shah itu tahun 1515. Perubahan dari negara maritim ke negara daratan. Demak, Galah, Majapahit, Palembang, Jepara dulu ya. Demak ya, Jepara lagi ya. Semua berubah menjadi negara daratan. Nah itu diulang lagi kemudian ketika Traktat London. Singapura, Malaysia masuk wilayah persemakmuran. Kita Belanda, ya kan? Di Traktat London dia masuk ini. Nah kemudian terakhir oleh Inggris, Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta.
yang melanggar teori bujur dan teori lintang. Iya, iya. Artinya keuntungan ekonomi sangat luar biasa di keuangan digital. Bursanya kan buka 1 jam lebih awal. Iya. Itu kita bercanda, Indonesia tuh malah 12 jam lebih cepat dari Amerika, nggak maju juga. Mestinya kita minimal lebih maju dari kita. Udah kerja, mereka masih tidur tuh, Eropa. Jadi itulah makanya sesungguhnya bangsa ini punya segalanya. Sebenarnya. Punya dan sampai sekarang juga gak hilang kan? Ya. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita banyak banget. Banyak banget. Porno Citro, Roro Mendut, Porno Citro. Iya. Andani Lumut. Andani Lumut, dia ya. Putri Junjung Buih, Lambung Mangkurat, itu juga banyak. Sana punya orang kuat, namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso, si pahit lidah, kan komplit itu juga. Bapaknya si Dirut itu. Gus Muhafid kenal ya, kan? Dirut. Ya, sana kan punya Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya kok. Bawang putih, bawang merah. Iya. Punya kita. Sana punya binatang bisa ngomong, namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Sama. Jadi dalam tataran itu, kita sebenarnya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mungkin lebih dahulu ya? Lebih dahulu. Ada, kalau gitu salahnya tuh di mana perkembangan selanjutnya, Gus? Sebenarnya nggak ada salahnya. Perubahan tren dunia. Gitu kan? Tren dunia. Jadi ketika kita ini masih berbicara emas, orang Eropa sudah berbicara rempah-rempah. Kita produsen, sana konsumen. Tapi dari era rempah-rempah itu terjadilah revolusi industri. Kan gitu. Nah, revolusi industri itu kan sebuah situasi di mana sesuatu yang tadinya basicnya adalah manusia, itu diganti oleh sesuatu yang basicnya adalah mesin. Jadi akhirnya kemudian negara-negara yang basicnya manusia ya otomatis kalah lah. Dulu kita kan basicnya fisik, ngangkat sesuatu yang berat. Itu dengan kesaktian. Begitu dari teknologi kan berubah, traktor, bulldozer. Ya, jadi itu dulu kita pakai keris, perang. Kan gitu. Ini kuatnya luar biasa. Tapi begitu munculnya peluru, ya kita juga otomatis ini. Jadi ini sebenarnya alami sebenarnya. Kekalahan bangsa-bangsa dari bangsa yang lain itu sesungguhnya adalah ketika tren dunia berubah. Tren dunia berubah. Gitu. Kita masih menghitung. Gitu kan? Hari ini arah keberapa, sana sudah bikin kalender. Kalender yang basicnya adalah basic astronomi. Ya. Udah dihitung. Misalnya kita ini masih berbicara tentang strategi pengumpulan dana. Menggunakan cara-cara tuyul, cara-cara ini. Babi ngepet. Iya, sana sudah investasi, sudah. Jadi dengan manajemen risiko yang sebenarnya tidak terlalu, kalau bangkrut aja. Kalau di sini bangkrut kan menjadi tumbal kan gitu. Jadi, nah ini sebenarnya khazanah itu akan berubah dengan sendirinya. Ya kan? Kayak sekarang misalnya, kita juga tiba-tiba tidak bisa menyalahkan kan? Ketika era milenial ini, era digital ini berubah. Ya. Nggak cuma Amerika bisa gagal obligasi kok. Iya kan? Subprime mortgage ya. Iya kan? Kita nggak pernah kebayangan tiba-tiba Inggris ini gagal Brexit itu juga nggak pernah kebayang. Mode dunia berubah. Jadi mode dunia berubah. Di Indonesia misalnya betapa perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang dengan modal sekian banyak tiba-tiba bisa dihajar oleh sebuah sistem yang dengan modal 3 laptop gitu. Nah, ini mode dunia berubah sebenarnya. Sampai pada satu titik orang nggak pandang bulu. Orang kaya dari TikTok juga bisa tidak hanya dari orang Eropa, bisa jadi orang Afrika. Siapa itu yang orangnya kulit hitam itu cuma gini-gini? Jadi tren dunia berubah. Kita juga bisa sebenarnya. Cuman yang paling berat itu adalah ketika sistem konsumsi itu tidak terjadi ketika sebuah bangsa melakukan produksi. Nah, itulah yang sebenarnya mesti kita pikirkan. Anak-anak didik kita ini udah mulai pintar-pintar. Gitu. Nah, sistem transnasional ini memungkinkan orang untuk saling tukar informasi dan pengetahuan. Duplikasi pengetahuan memungkinkan untuk terjadinya produksi-produksi teknologi tepat guna di sebuah bangsa. Nah, itu kan harus diimbangi konsumsi. Konsumsi dalam negeri itu kan berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara.